Mas Arkan, setelah Siti, kakak dan ibunya selesai masak di dapur, Siti dan keluarga makan bersama di meja makan. Belum selesai. Mas Rafif juga. Dayu dan keluarga sedang makan bersama. Setiap pagi mereka sarapan bersama, makan bersama sangat enak. Menunya adalah nasi goreng dengan telur ceplok. Oke, kita bahas dulu. Sudah cukup, kita bahas dulu lanjutan dari kalimat utama yang ketiga ya. Kita lanjutkan dulu yang ini. Coba misalnya seperti ini, misalnya Siti bersama kakak dan ibunya memasak bersama di dapur. Mereka memasak, mereka bekerja memasak saat pagi ini. Ada nasi, sayur, koma. Jadi nasi, koma, spasi, sayur, koma, spasi, dan pau. Nah, dengan bekerja sama pekerjaan, kok hanya terlalu banyak. Pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Oke, begitu saja. Itu ya. Itu kalimat penjelas untuk kalimat utama yang ketiga. Kita lanjutkan gambar yang ini. Gambar yang ini. Coba ini kalimat penjelasnya seperti apa? Coba kalian menuliskan masing-masing satu kalimat penjelas saja di menu chat. Kalian tuliskan satu kalimat saja masing-masing. Nanti kita rangkum kalimat utamanya. Siti dan keluarganya makan bersama di meja makan. Anggap saja ini sarapan. Oke, kalian masing-masing menuliskan satu kalimat penjelas saja dari kalimat utama bahwa Siti dan keluarganya makan bersama di meja makan. Coba tuliskan satu kalimat penjelas di menu chat. MAKAN. Oke, Mbak Arifah. Perhatikan cara penulisan kalimat ya Mbak Arifah ya. Harus diawali huruf kapital. Setelah selesai masak, Siti dan keluarganya makan bersama di meja makan. Nah,
Itu kan kalimat utamanya sudah menyebutkan bahwa itu sedang makan. Kalian bisa menambahi kalimat yang lain, misalnya yang dimakan apa saja. Terus manfaatnya makan bersama itu apa, misalnya. Terus mereka makannya bagaimana, lahap sekali atau tidak, misalnya. Atau mungkin masakan pagi itu habis dimakan oleh mereka, misalnya. Atau kalimat yang lain, saya bisa menjelaskan bahwa Siti dan keluarganya itu sedang makan. Mas Rafif tadi, yang tulisan tadi dikirim lagi, oke. Dayu kok Dayu ya, Siti ya, kita ambil tokohnya tadi Siti. Siti dan keluarganya sedang makan bersama. Setiap pagi mereka sarapan bersama. Makan bersama sangat enak. Menunya adalah nasi goreng dengan telur ceplok. Oke, satu kalimat saja. Masing-masing menulis satu kalimat saja. Tidak usah panjang-panjang. Untuk melanjutkan kalimat Siti dan keluarganya makan bersama di meja makan. Lanjutkan kalimat itu dengan kalimat penjelas. Makan bersama di meja Mas makan. Malik, yang ditulis Mas Malik, Siti dan keluarganya sedang sarapan di meja makan, itu kan sudah ditulis kalimat utama. Kalimat utama ini jangan kalian tuliskan lagi, kalian tulis kalimat yang lain. Cinta, Siti dan keluarganya makan bersama di meja makan, mereka makan dengan lahap. Saulang, kalimat utama itu jangan kalian tuliskan lagi, kalian nulis kalimat yang lain. Oke, punyanya Mbak Sinta misalnya, mereka makan dengan sangat lahap, oke lah. Tapi nulis kalimatnya yang benar ya Mbak Sinta ya, diawali huruf kapital, diakhiri tanda titik kalau kalimat berita. Mas Fauzan, dan keluarganya makan bersama, wes itu sudah ada. Mereka sangat menikmati masakan yang telah dibuat ibu, kakak, dan Siti. Oke. Oke, Mas Fauzan, bagus. Mbak Rasvia, kakak Siti mengambil nasi goreng. Oke. Mas Rafif, sarapan pagi membuat badan lebih sehat. Oke. Ayo, cuma satu kalimat saja. Eva, selesai masak, selesai. Saya masak Siti makan bersama. Itu tidak usah diceritakan, Mbak Eva. Itu sudah diceritakan di kalimat utama kok. Menu makanannya adalah lauk pauk, sayuran, dan buah-buahan. Oke, kalau yang itu bisa diambil. Perhatikan penulisan kalimatnya. Awali dengan huruf kapital. Saya ulang, Pak Guru ulang. Menulis kalimat itu harus diawali huruf kapital. Perhatikan ini. Oke, ayo tulis satu kalimat saja, Mas Ilham. Mereka makan dengan sangat lahap, pakai P ya, lahap ya, jangan lahap ya. Mereka makan dengan sangat lahap karena makanannya sangat enak-enak, sangat lezat. Jangan sangat enak-enak. Mbak Arifah, setelah saya masak, Siti dan keluarganya makan bersama di meja makan. Itu tidak usah diceritakan, sudah diceritakan di kalimat utama. Siti dan keluarganya makan dengan sayuran, lauk pauk, dan buah-buahan. Oke, bisa diterima. Ya kalimat yang berikutnya, Mbak Resbia. Lalu kalau mereka sudah kenyang, Siti dan Kak Siti langsung ke sekolah. Hari Minggu. Kan hari Minggu tadi. Sekolah kemana? Bahana, Siti dan keluarga dan masa di meja makan. Dah. Mereka makan makanan yang dibuat oleh Siti, kakak, dan ibunya. Oke.
Mbak Tias, Mbak Widya, Siti dan keluarganya makan bersama kan mereka makan dengan lauk sayuran buah-buahan, mereka makan dengan Hari lahap. Minggu, hari Minggu sekolah dan kurang melu. Oke, cukup ya, Pak Guru tuliskan ya. Siti dan keluarganya makan bersama di meja makan. Mereka makan dengan sangat lahap. Makanannya mereka makan dengan sangat lahap. Meskipun masakan sederhana, tapi mereka sangat mensyukuri. Kalau kita pandai bersyukur, kalau kita pandai bersyukur, apapun akan terasa nikmat. Nah, misalnya seperti itu. Sarapan penting untuk menambah energi supaya pagi ini kita lebih bersemangat. Oke. Misalnya seperti itu. Iya, kita lanjutkan untuk gambar berikutnya. Kakak Siti membantu ayah mencuci sepeda dan motor. Nah, lanjutkan sekarang dengan satu kalimat saja. Masing-masing dari kalian menuliskan satu kalimat saja yang bisa menjelaskan bahwa kakak Siti membantu ayah mencuci sepeda motor. Nah, satu kalimat saja masing-masing. Ayo, tuliskan satu kalimat saja masing-masing. Nanti akan kita gunakan untuk melanjutkan itu. Malik. Oh, Malik melanjutkan tadi. Siti dan bersama keluarganya. Oh, jangan pakai dan. Siti bersama keluarganya makan sayur-sayuran. Kayak kelinci ya, makan sayur. Bantu ayah mencuci motor. Burung. Mbak Hana, mereka bersama mencuci sepeda dan motor agar pekerjaan menjadi ringan dan cepat selesai. Oke, Fauzan, ayah dan kakak saling bekerja sama. Oke. Ayah dan kakak Siti ya itu ya. Ayo bikin sendiri-sendiri ya. Ayo Mas Iqbal dari tadi nggak jawab loh. Kowe ngopo wae Bal. Arifah, setelah selesai makan, kakak Siti membantu ayah mencuci sepeda motor agar pekerjaan menjadi ringan dan cepat selesai.
Coba jangan tuliskan lagi, Kak Siti membantu ayah mencuci sepeda dan motor, jangan ditulis lagi. Itu sudah ada di kalimat utama. Kalian menuliskan kalimat yang lain sebagai penjelas kalimat itu. Jadi dalam sebuah cerita ada kalimat atau kata yang diulang-ulang akan menjadi tidak bagus. Ini Mbak Brilian juga ditulis lagi kalimatnya sudah ada. Mas Ilham, apa yang dituliskan? Adalah bekerja sama. Saling bekerja sama. Mereka sedang Mbak Resvia, mereka sedang melaksanakan tugas mereka membantu ibu dan ayah. Lalu kakak Siti membantu ayah mencuci motor dan mencuci sepeda dan motor. Itu sudah ada di kalimat utama. Eva, kakaknya Siti sedang membantu ayahnya mencuci motor. Eva, itu sudah ada di kalimat utama, Eva. Kakak Siti itu membantu ayah mencuci sepeda motor itu sudah ada di kalimat utama, jangan diulang ditulis lagi, tulis kalimat yang lain. Aulia, ayah dan kakak Siti berusaha mencuci sepeda motor. Itu sudah ada di kalimat utama, mencuci sepeda dan motor itu. Pekerjaan sudah cepat selesai. Coba kalimat utama jangan dituliskan lagi, biarpun pakai kalimat, pakai bahasa yang lain, pakai kalimat yang lain jangan dituliskan lagi. Kalimat utama itu sudah itu saja. Itu kalimat utamanya kan sudah ada. Kakak Siti membantu ayah mencuci sepeda dan motor. Itu kalimat utamanya. Jangan dituliskan lagi di kalimat kedua dan seterusnya. Nih Mbak Tias juga ditulis lagi. Pekerjaan cepat selesai dan jadi ringan itu kan seharusnya sudah ada di paragraf ketiga. Itu kan sudah ada pekerjaan ringan dan cepat selesai dengan bekerja sama. Kan sudah ada di situ di gambar sedang memasak tadi. Kalimat yang lain coba lebih kreatif sedikit, cari ide. Ide kalian sendiri. Ceritakan. Ini kakak Siti membantu ayah mencuci sepeda motor. Kalian bisa menjelaskan misalnya mencuci sepeda motornya lama atau tidak misalnya. Atau mungkin mengapa mereka mencuci sepeda atau motor? Alasannya apa? Misalnya. Atau mungkin mencuci sepeda dan motor itu kewajiban siapa? Misalnya. Misalnya kita berhak menggunakan sepeda motor, ya toh? Tapi kita punya kewajiban membersihkan sepeda motor itu, misalnya. Afif, mereka mencuci dengan sabun sunlight, ya, motornya bau piring. Dengan sabun sunlight. Iki Mas Iqbal kok malah Edo toh ya? Tokohnya kok Edo toh? Tokohnya kakak Siti itu. Edo dan ayah mencuci sepeda motor, tidak usah diceritakan. Mencuci sepeda motor itu sudah diceritakan di kalimat utama, kok diceritakan lagi. Jangan menuliskan lagi apa yang sudah dituliskan di kalimat utama. Menuliskan kalimat yang lain. Karena ini digunakan untuk melanjutkan kalimat utama itu. Sehingga supaya tidak terjadi pengulangan kata atau kalimat. Kalau Siti membantu ayah mencuci sepeda dan motor, diulang-ulang terus seperti itu, nggak bagus nanti.
Ini Mas Anam juga hanya mengulang-ulang menulis kalimat utama. Jangan mengulang-ulang menulis kalimat utama. Kalimat utama sudah ada, kok diulang lagi ditulis. Titik. Mbak Eva masih menulis kalimat utama. Mbak Tias. Mereka sedang mencuci motor agar bersih. Mereka berusaha mencuci motor. Mbak Tias juga masih menulis kalimat utama. Mereka berusaha mencuci motor. Nah, itu kan sudah ditulis di kalimat utama. Arifah, mereka mencuci agar bersih. Mencuci apa? Kita berusaha menggunakan motor. Mbak Leslia, kita berhak menggunakan motor. Eva, mereka mencucinya dengan sabun agar wangi. Oke, boleh. Mbak Leslia boleh. Mbak Eva boleh. Oke, seperti itu. Malik, kakak Siti bantu ayam mencuci sepeda motor dan dengan sabun. Coba, Mas Malik, jangan diulang lagi kalimat utamanya. Semua saja. Jangan mengulang menuliskan kalimat utama. Kalau kalian mengulang menuliskan kalimat utama, nanti akan terjadi pengulangan kata atau kalimat. Kalian cari kalimat yang lain yang bisa menjelaskan kalimat utama itu. Kok susah ya? Susah ya? Lilin. Ayah dan kakak Siti saling bekerjasama biar pekerjaan cepat selesai. Oke, boleh. Cuma kalimatnya harus dibetulkan. Pekerjaan cepat selesai dengan bekerjasama tadi sudah ada loh di kegiatan memasak tadi. Brilian ya, keren. Oke. Sudah ada beberapa kalimat yang kalian tuliskan. Beberapa benar, beberapa belum benar. Pak Guru tunjukkan ya. Pak Guru tunjukkan. Ini contoh kalimat penjelas dari kalimat utama. Bah, letakkan semua HP. Letakkan, sudah nulisnya. Oke, letakkan semua HP. Perhatikan Pak Guru dulu. Sudah selesai nulisnya, sudah cukup. Nah, ini kita punya kalimat utama, kakak Siti membantu ayah mencuci sepeda motor. Nah, kita akan menjelaskan. Kakak Siti membantu ayah itu akan kita jelaskan. Mereka punya hak menggunakan kendaraan, misalnya. Maka mereka juga harus melaksanakan kewajiban mereka. Mereka juga harus melakukan kewajiban. Kewajibannya adalah menjaga kendaraan itu agar selalu bersih. Misalnya seperti itu. Nah, coba lihat kalimat Pak Guru itu. Apakah ada yang mengulang dari yang dituliskan di kalimat utama? Ada tidak kalimat yang mengulang kalimat utama? Tidak. Tidak ada kan? Nah,
Sekarang kalian coba gambar yang terakhir ini. Kalian tuliskan satu kalimat untuk menjelaskan kalimat utama itu. Kalimat utamanya kan sudah ada, Siti bantu ibunya menyiram tanaman. Nah, kalian buat satu kalimat, jangan menuliskan lagi apa yang sudah dituliskan di kalimat utama. Juga jangan menuliskan apa yang sudah dituliskan di kalimat-kalimat sebelumnya. Tadi kalau di kelas berapa kalimat, Pak? Perhatikan, sebentar Mas Rafif. Perhatikan, tadi kan sudah ada dituliskan bahwa bekerja sama itu menjadi pekerjaan menjadi cepat selesai dan lebih ringan, ya toh? Di gambar memasak tadi. Itu jangan dituliskan lagi. Karena hanya akan mengulang-ulang. Coba kalian tuliskan. Mas Rafif tanya apa tadi? Kalau di classroom berapa kalimat, Pak? Paling sedikit 15 kalimat, Mas Rafif. Semuanya, semua ini paling sedikit 15 kalimat di classroom. Nanti kalian menuliskan semua itu loh. Jadi banyak sekali nanti. Jadi banyak sekali nanti. Ayo tuliskan satu kalimat saja masing-masing. Tuliskan satu kalimat saja yang bisa menjelaskan kalimat utama itu. Siti membantu ibu menyiram tanaman. Masing-masing tuliskan satu kalimat. Oke, sudah ada yang nulis. Siapa ini? Mbak Rasya, kita wajib menyiram tanaman. Oke, bolehlah kita wajib menyiram tanaman. Oke, yang lain, ayo. Tias, kita seharusnya menyiram tanaman. Hana, mereka menggunakan air secukupnya. Bagus, Mbak Hana, bagus. Kalimatnya yang bagus ya Mbak Hana ya, awali huruf kapital ya. Mas Rafif, Siti dan Ibu bersama menyiram tanaman. Sudah, jangan, itu kan sudah Mas Rafif. Itu kan sudah dituliskan di kalimat utama bahwa Ibu dan Siti itu menyiram tanaman, jangan dituliskan lagi. Kita berkewajiban menyiram tanaman dengan baik. Siapa ini? Brilian. Nah. Menyiram tanaman dengan baik. Nah. Eva, kita wajib menyiram tanaman karena agar tanaman subur. Kita wajib menyiram tanaman supaya tetap tumbuh subur, Tuh, boleh. Tetap tumbuh subur titik. Arifah, kita menyiram tanaman karena kita yang menanamnya agar tetap tumbuh subur. Mereka, Sinta, mereka berkewajiban untuk menyiram tanaman. Itu sudah dituliskan Mbak Sinta di kalimat utama, jangan ditulis lagi. Ilham, Siti berkewajiban bantu Ibu menyiram tanaman, itu sudah dituliskan di kalimat utama. Mereka punya kewajiban untuk merawat tanaman. Oke, Mbak Ulia. Ya, kita memiliki kewajiban menyiram tanaman agar tumbuh subur dan cantik. Rafif, kita harus menyirami tanaman agar tetap subur. Mas Arkan, agar tanaman tidak mati, Ibu. Agar tanaman tidak mati, Ibu Siti rajin menyiram tanaman setiap hari. Oke, kita sebaiknya menyiram tanaman agar tumbuh subur. Oke, Lilin. Mas Malik. Kita wajib menjaga tanaman agar subur dengan cara menyiram dan diberi pupuk. Mas Fauzan, Siti menyiram tanaman dengan air cukupnya. Dengan air yang cukup.
Oke, sudah cukup. Pak Guru lanjutkan ya. Pak Guru berikan contoh cara mengembangkan kalimat utama itu. Siti membantu ibunya menyiram tanaman. Mereka tidak menghamburkan air saat menyiram tanaman. Air hujan juga dapat digunakan untuk menyiram tanaman. Tujuannya adalah untuk menghemat air. Itu. Ya. Gendong rondeng sapa? Kalau kita menghemat air, artinya kita menghemat sumber energi. Nah, tujuannya adalah untuk menghemat air. Kalau kita menghemat air, artinya kita menghemat sumber energi. Dengan begitu, lingkungan kita akan lestari. Misalnya, misalnya seperti itu. Kalian boleh screenshot. Nanti bisa dijadikan gambaran untuk kalian membuat atau menyusun cerita. Tapi yang kalian buat itu jangan persis dengan hasil screenshot itu. Jangan sama persis dengan apa yang dikerjakan Pak Guru. Kalian harus membuat kalimat-kalimat yang lain. Harus membuat sendiri, jangan hanya meniru punyanya Pak Guru. Karena apa? Karena kalian tidak akan pinter kalau hanya mencontek. Ya benar, itu mencontek punyanya Pak Guru. Nggak jadi pinter, kalian harus bisa melakukan sendiri. Ya, kalian harus bisa melakukan sendiri. Nah itu kalimat-kalimat itu seperti itu nanti dituliskan di classroom sebagai jawaban tugas. Nah caranya bagaimana? Kalian tulis dulu di buku tulis kalian. Ceritanya kalian tulis dulu di buku kalian. Ya, nggak usah panjang-panjang. Itu sarannya paling sedikit 15 kalimat semuanya. Paling sedikit 15 kalimat. Kalimatnya tidak usah panjang-panjang, biar kalian tidak capek ngetiknya. Ya, nanti. Nah, berikutnya, nanti di classroom ada tugas, temukan 5 pelajaran. 5 pelajaran atau 5 pesan. Atau 5 informasi penting yang kalian temukan dari ceritamu itu. Nah, oleh karena itu, ini Pak Guru tunjukkan caranya mencari pelajaran penting dari kalimat-kalimat yang sudah kita tuliskan atau dari cerita yang sudah kita tuliskan. Perhatikan dulu ke layar. Jangan bekerja dulu. Bekerjanya nanti, itu cukup di screenshot dan disimpan dulu. Itu cukup di screenshot dan kalian simpan dulu. Belum perlu kalian tuliskan, nulisnya nanti saja. Ya, perhatikan dulu di layar. Mas Fauzan, perhatikan dulu ke layar Mas Fauzan. Kalau mau sambil nyemil, nggak apa-apa lah, tapi harus perhatikan ya. Pak Guru maklum kalau kalian mau sambil nyemil, tetapi perhatian kalian harus ke penjelasan Pak Guru. Jangan kanannya, perhatikan layarnya. Ya.
Oke, kita akan menemukan pelajaran penting dari cerita yang sudah kita tuliskan. Coba. Dari paragraf yang pertama, hari Minggu pagi di rumah Siti terjadi hujan. Kebetulan Siti sedang libur. Libur ini pakai R ya, kurang R ya. Jadi Siti tidak pergi kemana-mana. Ia bersama keluarganya berada di rumah. Nah, kemudian Siti menyiapkan ember untuk menampung air hujan. Air hujan itu akan digunakan untuk berbagai keperluan, misalnya membersihkan lantai dan menyiram tanaman, juga bisa untuk keperluan lain. Hal ini dilakukan Siti agar dapat menghemat air. Nah, kita perlu menghemat air untuk menghemat energi. Nah, ini kalimat pentingnya. Ya. Mas Iqbal, guntingmu guangen Mas Iqbal. Perhatikan layarmu. Waduh. Kulek ra iso kowe iki menguyak-uyak bapakmu. Nyalakan kameranya, Mas Iqbal. Wah, kamu kalau tidak diawasi. Mas Iqbal, nyalakan kameranya. Jangan sambil main-main. Semua jangan sambil main-main. Biar bisa. Biar dong, biar jelas. Perhatikan. Diulang ya, kita sudah menemukan satu pelajaran dari cerita yang kita tulis. Ini, kita perlu menghemat air untuk menghemat energi. Nih, satu kalimat, satu informasi penting, satu pelajaran penting. Terus kita lanjutkan. Siti bersama kakak dan ibunya masak bersama di dapur. Mereka bekerja memasak sarapan pagi, ada nasi, sayur, dan lauk. Dengan bekerja sama, pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Itu pelajaran yang kedua. Nah, pelajaran yang kedua itu ya. Terus, Siti dan keluarganya makan bersama di meja makan. Mereka makan dengan lahap. Meskipun makan sederhana, tapi mereka sangat mensyukuri. Kalau kita pandai bersyukur, ini kalimat utama. Kalau kita pandai bersyukur, apapun akan terasa nikmat. Nah, itu kalimat penting yang ketiga. Nah, terus sarapan penting untuk menambah energi. Itu kalimat penting yang keempat atau pelajaran penting yang keempat. Nah, lanjut. Kakak Siti membantu ayah mencuci sepeda motor. Mereka punya hak menggunakan kendaraan. Ini kalimat yang informasi kelima. Maka mereka juga harus melaksanakan kewajiban. Ini kalimat atau informasi pelajaran penting yang keenam. Punya hak, punya kewajibannya. Punya hak, punya kewajiban. Nah, lanjut.